Shalom, salam sehat, selamat bertemu kembali di pagi hari yang indah ini, di renungan harian Toraya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Untuk itu, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami anak-anak-Mu datang dalam saat yang teduh untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami ya Tuhan, agar firman yang boleh kami baca ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Lukas 22 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-38. Bercakapan waktu perjamuan malam, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan kau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini melayani atau dilayani.
Banyak orang lebih senang dilayani daripada melayani orang lain. Nah, itu kenyataan pada dewasa ini. Berbeda dengan iklan dari perusahaan jasa yang memiliki moto pelayanan, kami ada untuk melayani Anda. Sehingga customer atau pelanggan akan mendapat pelayanan yang sangat sempurna. Lalu seperti apa bentuk pelayanan di kalangan orang Kristen masa sekarang? Apakah kita lebih senang melayani atau dilayani? Ternyata tidak. Hanya dalam dunia bisnis moto pelayanan, kami ada untuk melayani Anda. Tetapi itu berlaku. Namun, jauh sebelum itu, kepemimpinan yang melayani sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita baca pasalnya ayat yang ke-26, saya bacakan kembali. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab kedatangan Yesus sendiri bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Hal inilah yang ditekankan kembali oleh Yesus ketika para murid memperdebatkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Perdebatan ini muncul sebab para murid menjelaskan bahwa kepemimpinan rohani bersifat kehambaan. Artinya bukan tentang kekuasaan menaklukkan orang lain, tetapi mengenai melayani orang lain tanpa pamrih. Sebuah janji tentang kesetiaan mengikut Kristus disampaikan kepada murid-muridnya bahwa siapa yang setia akan bersama-sama Kristus kelak nanti. Saat perjamuan malam pun, Yesus mengingatkan para murid untuk memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Di tengah krisis yang akan mereka alami, namun sayangnya mereka pahami dengan senjata jasmani, sebab mereka terjebak dalam model kepemimpinan duniawi dengan jabatan yang struktural. Saudara-saudara, prinsip pelayanan yang Yesus teladankan harus menjadi ciri pelayanan kita, bahwa kita harus melayani orang lain tanpa pamrih. Sebab bukankah Yesus yang lebih dahulu melayani kita? Jadi mari kita hidup saling melayani, bukan kita menanti untuk dilayani. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan dan memberkati pagi hari kami dengan penuh kebahagiaan serta sukacita. Terima kasih telah memberi tidur yang nyenyak, udara yang sejuk, suasana yang damai, kicauan burung yang merdu. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas berkat pemberian dari-Mu yang Maha Baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, membawa pergumulan kami, jemaat-Mu. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, kami mohon pemulihan, kesembuhan yang asalnya daripada Engkau. Terkhusus Bapak Pendeta Yusuf Maliku yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau datang menjamah tubuhnya, agar lewat kuasa bilur-bilur-Mu ia boleh sembuh dan Tuhan dipermuliakan.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana kegiatan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang kembali bekerja, ada yang beraktivitas di rumah. Engkau tolong kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, menuntun langkah kami untuk melakukan hal-hal yang baik, membawa berkat bagi keluarga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari bencana malapetaka, pertikaian. Ya Tuhan, Engkau satukan hati kami semua untuk bisa memberikan dampak yang baik untuk negeri ini. Kami berdoa untuk rencana minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan adalah perayaan Hari Raya Gerejawi yang akan kami rayakan di rumah bersama-sama dengan keluarga. Kiranya rencana perayaan Hari Raya Paskah Jumat Agung Engkau berkati ya Tuhan, agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, DPR, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, yang takut akan Engkau, agar boleh menjalankan tugas sesuai dengan kehendak. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakanlah, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah rehat kita di hari Kamis 1 April 2021. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.